Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala yang ada sehingga saya bisa bergabung Zoom. Jadi, saya mohon bantuan daripada panitia untuk buka share screen ya, karena terkendala tidak bisa pakai laptop, jadinya saya jadi pakai handphone gitu untuk bisa mengikuti sesi BIMTEK kali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada panitia yang mengundang BPJPH dalam pelaksanaan BIMTEK tentang jurus penyembelihan halal atau hewan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lady Yulia, mewakili kita untuk menyampaikan materi yang kaitannya dengan SJPH tentang penyembelihan atau rumah potong hewan. Baik, mungkin saya boleh dibantu ya panitia untuk share screen. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal kali ini, kita mengenal ada yang namanya sistem jaminan produk halal atau SJPH. Ya. Nah, apa itu SJPH? Ya. Nah, SJPH itu adalah merupakan acuan ya, atau merupakan dasar yang dimana di dalamnya termaktub kriteria ya Bapak Ibu. Next ya. Jadi sistem jaminan produk halal ini itu memuat sejumlah kriteria. Nah, kriteria ini acuannya tentu adalah landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentunya. Nah, dalam hal ini mulai dari undang-undang sampai terbitnya peraturan kepala badan yang menyampaikan tentang sistem jaminan produk halal, yaitu nomor 57 tahun 2021 tentang sistem jaminan produk halal atau SJPH. Next. Baik, selanjutnya. Nah, apa itu SJPH? Ya, SJPH itu adalah sistem jaminan produk halal, di mana sistem merupakan sistem yang integrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, ya, proses produk yang dipastikan kesinambungannya itu adalah terlaksana. Di dalam hal ini, kesinambungan pelaksanaan jaminan produk halal semuanya, baik itu dari bahan, proses produksinya, produk, sumber daya, prosedur itu terlaksana sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Next. Nah, sebelumnya ya LPPOM MUI sudah menerapkan sistem jaminan produk halal. Jadi kalau berbicara SJPH dan SJH itu kurang lebih sama, Pak. Jadi kurang lebih adalah sama. Nah, perbedaannya kalau SJH adalah sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan LPPOM. Nah, ketentuan LPPOM MUI tentu adalah sebagaimana LPPOM MUI sebagai sertifikasi sebelum penerapan Undang-Undang 33 2014. Ya. Nah, kalau saat ini maka berlaku perubahan di mana SJH yang sudah ada sebelumnya dapat disesuaikan untuk menjadi SJPH, sistem jaminan produk halal ya. Nah, di regulasi di PP 39 bahwasanya disampaikan SJH yang sudah ada tetap dapat digunakan dan wajib menyesuaikan paling lama 3 tahun. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti kalau kemarin di 2019 berarti tentunya di 2022, di 2023 kita sudah secara umum menggunakan sistem jaminan produk halal. Nah, next. Nah, SJPH ini digunakan untuk panduan apa? Ya, nah, jadi SJPH ini digunakan untuk panduan untuk
penerbitan fatwa ya. Nah, jadi komisi fatwa atau saat ini ada komite fatwa, kemudian oleh auditor halal, kemudian oleh BPJPH sendiri, oleh LPH, oleh pelaku usaha ya, ataupun pihak-pihak lainnya yang menerapkan jaminan produk halal ya, yang melaksanakan jaminan produk halal, maka acuannya adalah SJPH seperti itu. Nah, next. Nah, SJPH ini lingkupnya itu adalah di sini melingkupi untuk pelaksanaan ya semua jaminan produk halal di sini. Nah, sedangkan asas-asas yang diterapkan adalah perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparan, kemudian efektivitas dan efisiensi, kemudian profesionalitas, kemudian nilai tambah dan lain-lain. Nah, jadi SJPH ini memang mengarah kepada adalah acuan-acuan asas secara ketentuan hukum Undang-Undang 33 2014. Nah, sekarang apa saja kriteria sistem jaminan produk halal ini ya, Bapak Ibu? Nah, jadi kalau di SJPH sebetulnya melingkupi semua yang ada di SJH sebelumnya ya, Bapak Ibu. Jadi karena kriteria yang ada di SJPH itu dirangkum ya, dirangkum apa saja itu. Pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, bahan, yang kedua kemudian ada proses produk halal, yang ketiga kemudian ada produk dan pemantauan dan verifikasi. Nah, jadi kalau berbicara sistem jaminan produk halal, SJPH ini adanya sebagai istilahnya acuan ya atau induk gitu. Nah, kemudian nanti akan ada ketentuan-ketentuan detail yang mengacu kepada SJPH sesuai dengan jenis dan lingkup daripada produk itu sendiri. Nah, saat ini SJPH yang sudah diterbitkan oleh BPJPH itu secara umum ya, jadi keputusan Kepala Badan Nomor 57 tahun 2021 itu adalah melingkupi kriteria umum ya, artinya merupakan acuan untuk semuanya. Kemudian akan diimplementasikan, akan dibuatkan bentuknya kalau dia dalam hal ini adalah pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal, maka akan ada manual sistem jaminan produk halalnya, ada manual SJPH. Nah, manual SJPH ini saat ini kategorinya ada untuk pelaku usaha menengah besar, kemudian ada untuk pelaku usaha mikro. Nah, sedangkan untuk pelaku usaha mikro itu ada pelaku usaha mikro kecil ya, UMK, pelaku usaha mikro kecil itu ada 2 jalur pelaksanaan sertifikasi halal sesuai dengan titik kritis kehalalan produknya. Apakah produknya itu sederhana atau yang merupakan kompleks ya. Jadi ada jalur safe declare dan ada jalur reguler. Nah, oleh karena itu manual SJPH itu juga mengacu ke sana. Ada untuk safe declare-nya, ada untuk reguler. Nah, apakah manual SJPH untuk detail jenis produknya saat ini sudah spesifik untuk masing-masing jenis produk? Nah, itu memang belum, Bapak Ibu. Jadi BPJPH saat ini masih sedang menyiapkan bersama kementerian dan lembaga, tentunya bersama dengan stakeholder lainnya, termasuk LPH juga, untuk menyiapkan turunan-turunan dari SJPH. Nah, termasuk bagaimana untuk rumah potong hewan atau penyembelihan di sini. Nah, pada kesempatan ini saya izin menyampaikan poin-poin ya Bapak Ibu. Kalau kaitannya tentang penyembelihan atau rumah potong hewan, itu kriteria SJPH-nya itu apa saja, gitu ya. Jadi pertama, kalau kita berbicara kriteria SJPH untuk secara umum itu adalah komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Nah, kalau berbicara komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha di sini, berarti komitmen dan tanggung jawab itu akan dituangkan dalam beberapa bentuk ya. Pertama adanya kebijakan halal ya.
Jadi kebijakan halal ini tentu merupakan pernyataan tertulis, merupakan komitmen dari pelaku usaha yang merupakan manajemen puncak di sini untuk menerapkan sistem jaminan produk halal ya, untuk memastikan bahwasanya standar halal itu adalah diterapkan. Nah, kebijakan halal ini itu akan memuat apa saja ya, adalah di sini ditetapkan kebijakan halalnya, kemudian melaksanakan kebijakan halalnya, ya, kemudian memastikan bahwasanya kebijakan halal itu ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil yang terlibat dalam proses produksi, ya. Nah, kemudian mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait terhadap kebijakan halal tersebut. Nah, selain kebijakan halal, komitmen dan tanggung jawab itu juga memuat tentang bagaimana tanggung jawab dari manajemen puncak itu sendiri. Nah, seorang manajemen puncak itu tentu mempunyai tugas-tugas ya, tugas-tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya untuk pelaksanaan jaminan produk halal. Di antaranya adalah menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan yang berkelanjutan ya, untuk pelaksanaan jaminan produk halal, menetapkan dan meregistrasi penyelia halalnya, kemudian akan memastikan semua personel itu yang mendapat kebijakan, memahami ya penerapan terhadap kebijakan halal. Kemudian melibatkan ya semua pihak bahwasanya penerapan sistem jaminan produk halal itu dipahami, kemudian disertai dengan bukti-bukti yang diimplementasikan ya, dapat nanti dilihat dari bukti tertulis yang disampaikan kepada yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan jaminan produk halalnya. Nah, kemudian ada juga pembinaan sumber daya manusia. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat bagaimana komitmen dan tanggung jawab di tempat penyembelihan atau rumah potong hewan. Next. Nah, berbicara komitmen dan tanggung jawab seorang owner atau manajemen puncak ya, atau pelaku usaha yang menyatakan saya itu bergerak di bidang penyembelihan atau rumah potong hewan ya, atau rumah potong unggas ya. Jadi istilahnya dalam hal ini terkait dengan penyembelihan, apa yang menjadi komitmen tentunya daripada pelaku usaha ya yang melaksanakan jaminan produk halal di tempat penyembelihan. Nah, pertama, kalau berbicara rumah potong hewan ya, tentu bukan sesuatu yang hanya sekedar proses produksi sederhana. Tentu menjadi suatu rangkaian yang rangkaian yang runut untuk pelaksanaan jaminan produk halal. Di sini tentu butuh manajemen dan struktur organisasi yang menjamin kelangsungan pelaksanaan jaminan produk halal di tempat penyembelihan. Jadi di sini melibatkan banyak pihak dan banyak personil kalau kita berbicara rumah potong hewan, mulai dari manajemen ya, kepala RPH, kemudian mungkin struktur administrasi yang memanage ya bagaimana pelaksanaan penyembelihan dilaksanakan di RPH. Nah, dipastikan itu mempunyai suatu lingkup koordinasi, lingkup mempunyai jalur yang dipastikan terlaksananya semua itu ya. Berarti di sini clear bahwasanya ada manajemen ya, dan ada struktur organisasi yang memastikan pelaksanaan jaminan produk halal itu bisa diterapkan ya, dan dipastikan terlaksana, bisa diterapkan, dipastikan bisa terlaksana dan dapat dijaga kehalalan. Nah, jadi kalau kita melihat saat ini betapa tidak mudahnya melaksanakan jaminan produk halal di rumah potong hewan, karena tentu tidak hanya selesai oleh satu personil saja, tapi adalah bagaimana organisasi mengatur dengan baik bahwasanya antar personil yang terlibat
itu menerapkan sistem jaminan produk halal. Ya. Jadi dipastikan ada struktur organisasinya yang clear dan bagaimana manajemennya yang mempunyai perangkat yang cukup untuk melaksanakan jaminan produk halal dimaksud. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai sumber daya manusia yang kompeten ya, yang kompeten di sini dan bertanggung jawab untuk pelaksana jaminan produk halal. Nah, kalau kita berbicara sumber daya manusia, ini adalah sebetulnya secara umum ke semua personil yang ada di rumah potong hewan itu kompeten untuk jaminan produk halal. Baik itu kepala RPH, sehingga dia tahu akan menyiapkan tanggung jawab dia untuk pelaksanaan jaminan produk halal di RPH itu nanti seperti apa. Nah, kemudian kita masuk nanti ke sumber daya berikutnya adalah juru sembelih halalnya. Nah, tentu juru sembelih adalah juru sembelih yang memang kompeten untuk halalnya. Istilahnya dia adalah orang yang memang tidak hanya sekedar paham menyembelih secara halal, tapi dia juga paham, oh kondisi ini adalah seperti ini, maka saya harus disiapkan kondisi sehingga saya dipastikan dapat menyembelih secara halal. Ya, orang yang dapat melakukan komunikasi, orang yang dapat berkoordinasi, jadi tidak hanya sekedar mampu menyembelih secara halal, secara personal, tapi adalah tentu secara tim di sini. Nah, itu adalah juru sembelih halalnya, dari sisi juru sembelih halalnya. Kemudian berikutnya adalah adanya orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan jaminan produk halal secara keseluruhan. Jadi kalau kita berbicara juru sembelih halal itu hanya di lingkup tugas dan fungsinya menyembelih saja. Ya. Jadi ketika dia akan menyembelih, maka dia memastikan segala kondisi untuk saya menyembelih itu harus halal. Ya. Tapi kalau sudah di luar itu, ini jadi tanggung jawab siapa mengkoordinasikan semuanya. Tentu harus ada penyembelih halal. Nah, ini memang kami di BPJPH ini masih dalam proses penyiapan regulasi penyembelih halal untuk rumah potong hewan ya dan unggas. Nah, jadi penyembelih halal di rumah potong hewan tentu mempunyai tugas yang tidak sederhana ya. Jadi mulai bagaimana dia memastikan hewan yang memang benar-benar sudah dipastikan sehat hewannya dan jelas halal sebagai hewan halal itu adalah terjamin kehalalannya sampai dia disembelih tentunya. Nah, kemudian penyembelih halal juga memastikan semua sarana prasarana dan penyiapan kondisi yang disiapkan untuk penyembelihan seorang juru sembelih halal untuk melaksanakan tugasnya itu bisa terlaksana secara halal. Baik misalkan kalau di rumah potong hewan ada petugas taninya itu melaksanakan sesuai dengan ketentuan standing yang memenuhi persyaratan halal tentunya. Tentu jangan sampai proses standing dilakukan secara sembarangan. Nah, ini siapa yang mengatur? Tentu bukan lagi menjadi ranah daripada Juleha, karena Juleha adalah dia memastikan menyembelih secara halal, ya. Jadi untuk hal-hal lain yang tidak menjadi tugasnya, tentu bukan menjadi lingkup adalah Juleha, tapi tentu butuh bagaimana seorang penanggung jawab halal di rumah potong hewan memastikan semuanya terlaksana sesuai dengan ketentuan. Nah, tentu juga jangan sampai ketika penyembelihan itu dilakukan penyayatan dilakukan berkali-kali yang menyebabkan tentu tidak terjadi kehalalan itu. Nah, bagaimana ini tidak terjadi kondisi-kondisi seperti ini yang mungkin ketika penyembelihan dilaksanakan secara manual, ya artinya misalkan penyembelihan kambing dilaksanakan secara manual, kambingnya dipegang sendiri, kemudian tidak dibutuhkan lain-lain, itu mungkin akan lebih mudah. Tetapi ketika sudah berbicara penyembelihan sapi dengan membutuhkan sarana prasarana modern, nah bagaimana personil yang memang ditugaskan bisa menggunakan peralatan itu secara baik dan tidak berisiko terjadinya penyembelihan yang tidak halal. Nah, ini banyak kita temukan tentunya Bapak Ibu ketika RPH tidak dikelola oleh personil yang memahami penggunaan peralatan yang modern. Nah, ini berisiko hewan yang sudah disiapkan dengan sebaik mungkin akhirnya disembelih secara tidak halal. Ya, jadi misalkan penempatan kepala yang tidak pas atau hewannya malah jadi
berontak atau segala macam. Nah, ini berisiko terjadinya ketidakhalalan. Nah, jadi berbicara sumber daya manusia, kalau di rumah potong hewan ini tentu sangat perlu diidentifikasi kompetensi masing-masingnya sesuai dengan kondisi RPH-nya, ya Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hal apa lagi yang memang mesti disiapkan sehingga rumah potong hewan itu memenuhi persyaratan halal, ya, memenuhi standar halal, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lihat adalah mempunyai sarana dan prasarana yang memenuhi standar halal. Nah, ini sarana dan prasarana ini tentu mengacu juga ke RPH-nya. Apakah RPH-nya memang basisnya masih lebih kepada konvensional, manual, atau sudah RPH modern, ya. Nah, kalau sarana halal yang mulai dari hal yang sederhana, bagaimana penampungan hewannya, kemudian bagaimana pengaliran darahnya, ya, pengaliran darah, pembuangan darahnya, bagaimana tempat penyembelihan yang memang disiapkan hanya untuk tempat penyembelihan tentunya. Tidak ada pencampuran dengan tempat pemotongan. Apalagi adanya limbah darah yang terkena kepada daging yang telah dipotong dari hewan hasil sembelihan. Nah, ini tentu menjadi komitmen, ya, daripada komitmen dan tanggung jawab daripada pelaku usaha atau owner atau manajemen puncak untuk memastikan itu tersedia dan dipastikan sinkronisasi antar semuanya itu adalah terjadi. Jangan sampai sarana prasarananya modern tetapi personil yang disiapkan tidak memahami bagaimana mengoperasionalkan yang modern tadi, atau misalkan yang disiapkan personil yang memang adalah sangat kompeten untuk sarana modern, tetapi ternyata peralatan yang ada tidak signifikan dengan kebutuhan SPM. Nah, kemudian berikutnya adalah mempunyai sistem yang menjamin terlaksananya jaminan produk halal di rumah potong hewan, gas, ya. Nah, sistem ini maksudnya seperti apa, Bapak Ibu? Saat ini memang kalau kita berbicara rumah potong hewan, BPJPH bersama Kementerian Agama sebelumnya juga sudah intensif bersama dengan Dirjen Peternakan, khususnya Direktorat Kesehatan Kesmafet, ya, Kesmafet dalam hal ini melakukan sinergi bersama untuk bagaimana peningkatan kualitas baik dari sisi keamanan pangannya, kesehatannya, maupun dari halalnya. Nah, memang masih banyak PR kalau kita berbicara rumah potong hewan, di mana kalau rumah potong hewan yang pemerintah itu ada di masing-masing kabupaten kota yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah, sementara kalau berbicara standar itu ditetapkan oleh pusat. Nah, seringkali memang bagaimana pengelolaan rumah potong hewan itu sangat tergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Nah, ketika pemerintah daerah memang concern untuk pelaksanaan jaminan produk halalnya, sehingga bagaimana manajemen, bagaimana sistem itu diatur. Tapi kadangkala ada beberapa yang mungkin penyembelihan lebih ditentukan oleh pihak yang memang ingin memotong sapi, ingin menyembelih sapi di rumah potong hewan, ya, atau menggunakan sebagai jasa. Tetapi ada pihak-pihak luar yang ternyata lebih punya kepentingan ketika pelaksanaan penyembelihan diadakan di rumah. Nah, ini tentu menjadi sistem yang memang harus disiapkan. Dipastikan ketika rumah potong hewan ditetapkan sebagai rumah potong hewan yang memiliki standar halal, maka dipastikan sistem yang ada itu memenuhi jaminan halal. Jadi jangan sampai penyembelihan itu tidak disembelih oleh juru sembelih halal. Penyembelihan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh RPH, memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di RPH, tetapi nanti ada penyembelihan yang sifatnya adalah tertentu, yang permintaan tertentu ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini tentu tidak boleh. Maka perlu ada sistem yang mengatur ini.
Demikian Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah saya boleh balik ke slide sebelumnya. Balik ke slide sebelumnya. Ya. Nah, setelah sistem ya, kemudian dipastikan ada peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam memenuhi standar jaminan produk halal. Nah, sebagaimana kita tahu kalau bicara rumah potong hewan atau rumah potong unggas itu tentu ada update terhadap sarana prasarana atau persyaratan pasar ya. Jadi misalkan ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara tertentu ya, terkadang rumah potong hewan harus memenuhi itu. Nah, di sini tentu butuh sumber daya manusia yang memang memenuhi persyaratan itu. Nah, oleh karena itu, dalam komitmen dan tanggung jawab dimaksud perlu disiapkan bagaimana pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh rumah potong hewan atau rumah potong unggas untuk sumber daya manusianya, personil yang ada di dalamnya memenuhi ketentuan itu, baik itu dari yang istilahnya personil yang merawat sarana prasarana maupun juru sembelihnya, kepala RPH atau manajemen atau siapapun ya yang memang ada terlingkup dalam pelaksanaan jaminan produk halal dari rumah potong hewan. Next. Nah, kriteria yang kedua adalah bahan. Nah, kalau berbicara bahan, kaitan dengan proses produksi lainnya tentu adalah bahan yang masuk kategori bahan buat tambahan bahan penolong dan segala macam ya. Nah, itu kalau kaitannya dengan proses produk halal yang pembuatan makanan, minuman, atau lain-lainnya, atau produksi bahan-bahan lainnya. Tetapi kalau berbicara, boleh next, kalau berbicara kaitan dengan rumah potong hewan, itu tentu kita berbicara apa saja yang melingkupi hal-hal yang menghasilkan produk halal. Nah, produk halal di rumah potong hewan tentu adalah daging hasil sembelihan yang dipastikan halal. Ya. Nah, bagaimana menghasilkan daging yang hasil sembelihan yang dipastikan halal? Tentu dimulai dari semua sarana prasarana dan sumber daya yang ada di rumah potong hewan. Nah, kalau dari sumber daya manusianya tentu adalah juga sumber daya halalnya. Kemudian personel lain yang terlibatnya adalah standarnya atau lain-lain ya Bapak Ibu yang mempengaruhi kehalalan daripada daging yang dihasilkan. Sedangkan kalau kaitan dengan bahan yang disediakan tentu adalah dari hewannya itu sendiri. Nah, dipastikan hewan yang disembelih di RPK adalah hewan yang halal ya, yang halal sesuai dengan syariat Islam, dan tentunya tidak hanya sekedar halal, tetapi bagaimana juga memenuhi persyaratan keamanan pangan tentunya adalah memenuhi persyaratan kesehatan hewan, baik dari tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang dari Kesmafet tentunya. Ya. Next. Nah, ya ini seperti tadi yang saya sampaikan adalah bahwasanya semua hal yang kaitan dengan bahan adalah apa yang memang berpotensi berpengaruh terhadap hasil sembelihan daging dan dipastikan harus halal, Bapak Ibu. Nah, next. Nah, kemudian proses produk halal. Nah, di sini proses produk halal adalah segala sesuatu yang terkait dengan pengolahan tadi, pengolahan yang dari hewan halal tadi ya, hewan halal yang disembelih secara halal yang produk akhirnya dikonsumsi tetap secara halal. Nah, berarti di sini kaitannya dengan apa? Dengan semua proses, apakah itu prosesnya mulai dari penyimpanannya, pengolahannya, penyimpanannya, pengemasan, penjualan dan penyajian. Nah, berarti kalau kita berbicara RPH ya, berbicara potong hewan, berarti apa saja yang memang harus dipersiapkan supaya semuanya ada halal. Baik,
tentu semua sarana prasarana. Jadi tidak diperkenankan RPH itu tergabung-gabung. Kalau normal jelas nggak boleh. Ya, jadi clear bahwasanya ketika RPH-nya diperuntukkan daging halal, maka disembelih untuk hewan halal saja. Nah, itu clear. Kemudian dipastikan lokasi ya, lokasi area itu tidak berdekatan dengan rumah potong hewan yang tidak halal, khususnya dalam hal ini hewan babi tentunya. Jadi diperkenankan semua lokasi itu tidak berpotensi terjadinya kontaminasi. Jadi kalau berbicara lokasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi area ya, apakah dia itu satu aliran dengan rumah potong hewan babi misal. Nah, jadi kalaupun misalkan dia satu aliran, dipastikan hewan babinya di bawah, tidak boleh di atas ya. Jadi tidak berpotensi terjadi masuknya limbah daripada aliran rumah potong ruminansia hewan halal itu ada masuk daripada hewan babi, tentu tidak diperkenankan. Kemudian sarana prasarana baik itu tempat penyembelihan, tempat pemotongan daging, pemotongan karkas dan pembuangan limbah dan semuanya itu tidak ada menyatu ya. Jadi semuanya itu adalah terpisah. Nah, kemudian sarana prasarana lainnya, jadi mulai dari penampungan ya, Bapak Ibu, penampungan kalau penampungan hewan ya itu dipastikan khusus hanya untuk hewan sapinya saja atau kambingnya saja. Jadi tidak ada penggabungan atau pencampuran. Jadi dari penampungan hewan, kemudian bagaimana tempat penyembelihannya, kemudian bagaimana sarana penyembelihannya, mulai dari pisau dan lain-lainnya. Kalau alat stuningnya dan segala macamnya itu khusus untuk yang hewan halal saja. Kemudian ketika setelah itu bagaimana perlakuan terhadap karkas hasil daging hasil sembelihan ketika dia dipotong itu adalah khusus untuk daging halal saja. Kemudian ketika dia dihantarkan, ya misalkan ketika sudah selesai dicaca, dipotong dan segala macam, disampaikan kepada pelaku usaha dari rumah potong hewan, wajib mempunyai sarana angkutan, baik mulai dari gerobaknya ataupun kendaraan lainnya, itu khusus untuk daging halal, ya. Termasuk juga sarana pencucian dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tempat penyembelihan, memang tidak sederhana ya Bapak Ibu. Ketika halal, maka berbicara halal ketika ada kontaminasi dari kotoran ataupun daging itu sendiri yang tidak halal, maka berpotensi kontaminasi kepada ya daging lainnya ya, karena sebagaimana kita tahu daging adalah bahan yang sangat mudah ya menyerap menyerap apa yang ada di udara, berarti sangat mudah terjadi kontaminasi. Jadi termasuk sarana pencucian ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada penggunaan sarana kebersihan, ada alat-alat kebersihan, pelan dan segala macam sebelumnya digunakan untuk rumah potong hewan babi, itu tentu tidak diperkenankan untuk hewan sapi. Nah, ini yang terkadang sederhana Bapak Ibu kalau kita melihat ini cuma alat kebersihan. Justru kadang kontaminasi itu berasal dari alat kebersihan. Jadi tidak ada pinjam meminjam, pakai memakai sarana prasarana kalau dia sudah dinyatakan sebagai lingkupnya adalah halal. Nah, next. Nah, jadi sebagaimana ketentuan proses produk halal untuk penyembelihan Bapak Ibu, jadi di SJPH dijelaskan di sini adalah pelaku usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal dan tidak halal. Clear seperti yang tadi. Kemudian berikutnya pelaku usaha juga wajib memisahkan lokasi penyembelihan yang memenuhi persyaratan, di mana terpisah secara fisik ya Bapak Ibu, terpisah secara fisik, kemudian dibatasi paling tidak pagar tembok ya, setinggi 3 meter, kemudian tidak berada di area rawan banjir, memiliki fasilitas penanganan limbah padat cair yang terpisah dengan rumah potong hewan yang tidak halal, kemudian konstruksi dasar bangunannya
mampu mencegah kontaminasi. Jangan sampai ternyata sudah terpisah tapi ternyata tidak mencegah kontaminasi. Itu juga tidak diperkenankan. Kemudian memiliki pintu masuk untuk hewan lalu lalang. Mengapa perlu ya akses pintu masuk? Ini adalah sebagai jalur ya yang kita pastikan sistem jaminan produk halalnya terlaksana. Tapi kalau tidak ada pengaturan atau area itu bisa masuk dari mana saja, jadi akses pengawasan dan segala macam tentu tidak akan bisa terpantau dengan baik tentunya Bapak Ibu. Nah, kemudian pelaku usaha dalam hal ini wajib menggunakan alat penyembelihan yang memenuhi persyaratan, yang dalam hal ini tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian tentunya seperti yang tadi. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda ya. Jadi alat penyembelihannya tidak boleh, sarananya pun tidak boleh bersamaan antara halal dan tidak halal. Kemudian untuk pemeliharaannya ya. Jadi sudah sarananya berbeda, sarana pemeliharaannya juga berbeda. Kemudian memiliki tempat penyimpanan yang juga berbeda. Next. Nah, ini ketentuan pemisahan tempat ya. Kalau kita berbicara ketika ada proses bisnisnya yang kaitan tempat penyembelihannya dengan adalah ini, maka di proses produk halalnya dipastikan semuanya adalah terpisah, baik penyimpanan, pendistribusian maupun pengolahan ya, ketika itu ada pengolahan tentunya Bapak Ibu. Next. Nah, kalau berbicara rumah potong hewan, nah kalau kita berbicara spesifik nama produk tentu tidak ada yang detail ya, karena kalau kita berbicara produk ketentuannya mengacu kepada fatwa MUI di mana penamaan produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah begitu juga kalau kita bicara rumah potong hewan, dipastikan semua nomenklatur, semua apapun yang menggunakan nama dari rumah potong hewan mengacu kepada ketentuan syariat Islam juga. Jangan sampai kita udah standarnya halal semua, tapi membuat nama RPH-nya tidak mengarah ke sana, gitu ya, tentu juga akan menimbulkan keraguan di masyarakat tentu. Next. Ya, next. Nah, ini pemantauan dan evaluasi. Jadi kriteria yang kelima dari sistem produk halal adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi ini ketika rumah potong hewan diajukan untuk sertifikasi halal, dia sudah mempunyai SOP, prosedur, ya, tata cara bagaimana dia memastikan jaminan produk halal itu terlaksana. Nah, ini tentu harus dituangkan dalam manual sistem jaminan produk halal rumah potong hewan ketika dia mengajukan sertifikasi halal. Nah, implementasinya ketika sertifikasi halal sudah dilaksanakan, maka ini proses implementasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu tertuang tentunya dalam dokumen-dokumen yang didokumentasikan oleh RPH. Nah, bagaimana implementasi daripada pemantauan dan evaluasi itu? Nanti akan ada pelaksanaan audit internal tentunya ya di rumah potong hewan. Berarti nanti secara program manajemen pajak kepala RPH itu harus menyiapkan ya bagaimana mekanisme tata cara dan ketentuan audit internal nanti rumah potong hewan. Kemudian ketika pemantauan dan evaluasi ini tentu berdampak terhadap temuan-temuan. Temuan-temuan ini tentu harus dilihat bagaimana sebetulnya implementasi kebijakan halal yang sudah dilaksanakan. Apa kaji ulang manajemen yang perlu dievaluasi dan apa yang mesti diperbaiki. Nah, ini melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan sistem jaminan halal. Kemudian memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen, kemudian memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Kemudian pelaksanaan ini nanti dilaporkan kepada BPJPK kepada melalui akun pendaftaran sertifikasi halal oleh RPH nanti sebagai bentuk upaya menjaga kehalalan produk atau kehalalan daging hasil yang dilaksanakan di rumah potong. Nah, mungkin demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.